Salam saudara-saudari, bertemu kembali dalam audio santapan firman Tuhan pada hari ini Rabu 20 Agustus 2025. Injil renungan kita ialah melalui Matius bab 20 ayat 1 hingga 16. Mari bersama merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, perumpamaan yang Yesus gunakan melalui Injilnya hari ini, kita dapat belajar banyak hal. Yaitu pertama, keadilan Allah berbeza dengan keadilan manusia. Keadilan manusia lebih berfokus kepada kesetaraan, sedangkan keadilan Allah lebih berfokus kepada kemurahan hati dan kasih karunia-Nya. Dalam perumpamaan tadi, saudara-saudari, tuan kebun anggur memberi upah yang sama, yaitu 1 dinar kepada pekerja yang masuk awal dan menghabiskan 1 hari. Sedangkan orang yang masuk setengah hari dan yang bekerja hanya 1 jam dibayar upah yang sama. Memang kalau bagi kita manusia, hal seperti itu
memang benar-benar sangat tidak adil. Tetapi bagi Allah kemurahan hatilah yang paling penting. Kedua saudara-saudari, dalam pelayanan kita juga Allah memberi kasih karunia-Nya kepada semua orang tanpa memandang waktu mereka mulai melayani atau seberapa banyak waktu mereka bekerja. Karena dalam hati seseorang, Allah dapat melihat seberapa ikhlas seseorang itu melayani. Ada orang melayani karena maukan populariti, tetapi ada orang yang mau melayani atas kerelaan hati karena merasa ada sukacita untuk mewartakan cinta kasih Tuhan kepada sesama. Jadi Allah berhak memberikan karunia-Nya lebih atau kurang kepada siapa Allah memberi. Oleh itu, saudara-saudari, pentingnya bagi kita untuk memiliki motivasi yang baik dalam pelayanan, yaitu melayani Tuhan dengan sukacita karena cinta kasih kepada Tuhan dan kepada sesama tanpa mengharapkan sesuatu imbalan. Yang ketiga, saudara-saudari, perumpamaan ini memanggil kita mengajar untuk kita lebih melayani Tuhan dan sesama dengan sukacita, semangat, dan murah hati seperti yang ditunjukkan oleh pemilik kebun anggur. Nah, saudara-saudari, pelajaran yang kita dapat ialah terimalah kasih karunia Allah dengan sukacita dan bersyukurlah atas segala sesuatu yang kita miliki, baik banyak atau sedikit, karena itu semua atas kemurahan Tuhan. Kedua, saudara-saudari, jangan iri hati dengan orang lain yang mungkin menerima lebih banyak berkat atau memiliki kesempatan yang berbeza dari kita. Yang seterusnya, saudara-saudari, layanilah Tuhan dan sesama dengan motivasi yang benar, yaitu cinta, kasih, dan sukacita tanpa mengharapkan sesuatu imbalan. Oleh itu, saudara-saudari, marilah mohon kepada Roh Kudus agar senantiasa membimbing hati dan pikiran kita agar selalu terfokus kepada kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.